Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini bertepatan dengan hari kelahiran Soekarno tanggal 6 bulan 6. Hari kelahiran sang proklamator, sang pajar, Bapak Pancasila, Bapak Revolusi Indonesia, Bapak Proklamator Indonesia. Tanggal lahirnya sama Mas Bro dengan saya. Kalau Soekarno tanggal 6 bulan 6, kalau saya tanggal 6 bulan 8. Betty bro, beda-beda tipis. Tanggal 6 bulan 6. 6 tambah 6, 12. 12 itu 1 dan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya 6 bulan 8, 6 tambah 8, 14. 14 itu 1 dan 4, 1 tambah 4, 5. 5 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Soekarno dan saya merupakan orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan juga saya sama seperti Soekarno, Mas Bro, dikagumi oleh seluruh rakyat Indonesia, dikagumi oleh seluruh rakyat dunia. Soekarno seorang revolusioner, saya pun sama seorang revolusioner. Soekarno melakukan revolusi otak, revolusi Indonesia, maka saya melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak bagi Indonesia. Soekarno melahirkan Pancasila, maka saya melahirkan the king of science. Sama-sama revolusioner, Mas. Visi misinya jelas. Demi Indonesia. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya Soekarno ini sampai diculik hanya untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa susahnya sih membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kenapa tidak disuruh dipilih salah satu habaib untuk membacakan teks proklamasi Indonesia? Kenapa tidak disuruh salah satu ustadz, kiai, ajengan untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kenapa tidak disuruh Profesor Dr. Muhammad Yamin? Kenapa tidak disuruh Dr. Supomo? Kenapa tidak disuruh Abu Salim, Tan Malaka, ayahnya Anies Baswedan, ayahnya Habib Rizik? Kenapa tidak disuruh para pemuda untuk membacakan teks proklamasi? Kenapa Mas Bro harus Soekarno? Kenapa harus Soekarno? Siapa Soekarno ini? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Soekarno adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia dan oleh rakyat dunia. Dia ini orang penting. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Soekarno ini orang yang penting. Karena orang yang penting, maka setiap kata-kata yang terucap akan selalu didengarkan, akan selalu ditunggu-tunggu, ngangenin, karena sangat penting. Ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat dunia. Karena orang penting, maka Soekarno lah orang yang hanya pantas untuk membacakan isi teks proklamasi. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia pun diakui oleh seluruh dunia. Tanggal 17 Agustus 1945 kita memerdekakan diri dan berdaulat karena Soekarno membacakan teks proklamasi. Ngerti sampai sini ya Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Maka orang-orang yang menuduh, memfitnah Soekarno sebagai PKI, maka mereka adalah lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Orang yang baik dijahati, maka yang menjahatinya itu adalah penjahat. Soekarno adalah seorang yang baik, seorang yang hebat, seorang yang dikagumi, yang pantas diteladani. Dizolimi oleh Soeharto dan antek-anteknya, maka Soeharto dan antek-anteknya ini adalah penjahat yang lebih binatang daripada binatang, yang lebih setan daripada setan, yang lebih iblis daripada iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan orang baik. Allah
Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pengen jadi orang baik atau pengen jadi orang jahat? Jadi orang baik itu susah, Ibu. Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi orang baik itu susah. Kenapa susah? Karena setan itu dari zaman dulu semenjak dilahirkan sampai saat ini, bahkan sampai nanti tiba kiamat, setan tidak pernah mati. Setan tidak pernah dicabut nyawa. Jadi setan ini kalau ditampakkan banyak sekali. Ketika kita mau jadi orang baik, maka setan berupaya untuk menggagalkan. Setan menghalanginya. Setan menghambat kita. Setan berupaya membentengi kita agar jangan jadi orang baik. Ketika kita berbuat jahat, maka setan membuka jalan selebar-lebar, mempermudahnya, mendorong kita menjadi supporter kita untuk menjadi orang jahat. Jadi untuk menjadi penjahat itu mudah, Mas. Jalannya terbuka lebar. Tetapi untuk menjadi orang baik, jalannya sangat kecil sekali, seperti lubang jahat. Orang yang baik akan masuk surga, orang yang jahat akan masuk neraka. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang korupsi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mungkin tahu siapa orang yang terkorup di dunia. Ada yang tahu, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Siapa orang Indonesia yang merupakan salah satu orang terkorup di dunia? Ibu tahu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi tahu siapa orang Indonesia yang merupakan koruptor terkorup di dunia? Kalau orang yang pernah hidup di zaman Soeharto, kalau orang yang pernah hidup di zaman Soeharto akan mudah menjawabnya. Jawabannya adalah Soeharto. Soeharto inilah merupakan salah satu manusia terkorup di dunia. Bahkan mungkin merupakan salah satu presiden terkorup. Apa buktinya, Ustaz? Gampang, Mas. Dia ini memperkaya diri, memperkaya keluarganya, memperkaya kroni-kroni. Rakyat dibiarkan sengsara, rakyat dibiarkan menderita. Rakyat cuma bisa makan untuk hidup, hidup untuk makan. Protes dikit, besoknya mati. Memberontak dikit, besoknya mampus. Ngomong dikit, besoknya modal. Rakyat dibungkam, Mas. Cuma bisa hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Seperti binatang. Makanya saya heran kalau ada orang yang ingin kembali ke zaman Orde Baru. Gak masuk akal, Mas. Kita hidup seperti binatang. Hanya hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Kita nggak bisa hidup merdeka seperti saat ini. Kita bisa ngomong apa saja. Kita bisa berbicara apa saja. Kita bisa membeli apa saja asal punya duit. Kita bisa berbuat apa saja asal tidak melanggar peraturan. Enak di zaman sekarang. Di zaman Soeharto nggak bisa, Mas Bro. Hidup kita seperti budak. Hidup kita seperti binatang. Hidup untuk makan untuk hidup. Merana, menderita, sengsara. Apa buktinya bahwa Soeharto terkorup? Anda bayangkan. Para koruptor saat ini yang baru menjabat beberapa bulan lalu korupsi, hartanya wow banget. Ada yang menjabat beberapa tahun, hartanya wow banget. Harta korupsinya wow banget. Itu baru beberapa bulan, baru beberapa tahun. Soeharto ini sudah menjabat 32 tahun. 32 dibagi 5 berarti 7 periode. Sama dengan pemimpin seumur hidup, presiden seumur hidup, 7 periode. Berarti 32 tahun korupsi. Bisa dibayangkan hartanya sebanyak apa? Harta korupsinya sebanyak apa? 70 turunan tidak akan habis. Jadi kalau ada yang mengatakan era Presiden Jokowi terkorup, salah. Era Presiden SBY terkorup, salah. Era Megawati terkorup, salah. Yang terkorup itu era Orde Baru, era Soeharto. 32 tahun duit rakyat dikuras. 32 tahun sumber daya alam dilelang ke asing, ke Cina. Dia dapat komisi. Maksudnya bukan kepada APBN, tetapi kepada rekening pribadi. Makanya Soeharto ketika tumbang,
menjadi tersangka korupsi ketika mau diperiksa oleh Jaksa Agung. Alasannya apa, Bu? Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, alasannya apa? Soeharto sakit. Panggilan yang kedua, Soeharto mau diperiksa harta kekayaan, korupsinya. Lagi-lagi Soeharto sakit. Panggilan ketiga, panggilan selanjutnya, lagi-lagi alasannya sakit. Hingga beliau meninggal dunia, korupsinya tidak bisa dibongkar. Duit rakyat tidak bisa dikembalikan. Aset-aset negara yang dimiliki keluarga Cendana tidak bisa dikembalikan. Karena korupsinya belum terungkap. Soehartonya keburu meninggal. Akhirnya di SP3 dan sampai sekarang harta rakyat dan aset-aset negara masih dikuasai oleh keluarga Soeharto, oleh keluarga Cendana, oleh antek-antek Soeharto, oleh antek-antek Cendana. Jadi kalau misalkan jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contoh, ketika itu ada orang yang berani membongkar korupsi Soeharto, maka harta rampokan ini, harta korupsi ini bisa membayar hutang Indonesia yang baru hanya 5.000 triliun. Karena patut diduga bahwa korupsi Soeharto ini bisa mencapai ribuan triliun, 7.000 triliun, 1.000 triliun, 8.000 triliun, bahkan 11.000 triliun. Wallahu a'lam, karena belum diproses. Jadi kalau ada, Ustadz, apakah Soeharto ini masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya gampang, Mas Bro. Korupsi itu perbuatan zolim. Allah berfirman, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zolim. Allah melaknat orang-orang yang korupsi. Allah pun melaknat Soeharto, melaknat keluarga Soeharto, melaknat antek-antek Soeharto. Makanya kalau keluarga Cendana ingin Soeharto terbebas dari siksaan Allah, dari laknat Allah, maka segera kembalikan duit rakyat yang dikuasai. Segera kembalikan aset-aset negara yang dikuasai. Karena dosa koruptor itu tidak akan bisa diampuni sebelum dia meminta maaf dan mengembalikan harta korupsinya. Allah tidak akan meminta maaf, memberi maaf kepada koruptor yang belum meminta maaf dan mengembalikan harta korupsinya. Kepada siapapun, hei para koruptor, baik para RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, kementerian, pegawai BUMN, siapapun, baik menteri maupun presiden, siapapun orang, jika kalian korupsi, maka Allah tidak akan memberi maaf sebelum kalian meminta maaf kepada rakyat dan mengembalikan harta korupsinya. Jika itu tidak dilakukan, tidak ada maaf bagimu, hei para koruptor. Kalian akan tersiksa di alam kubur, kalian akan tersiksa di akhirat, karena nanti Malik Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan meskipun sebesar biji debu. Ustaz, dengan hasil korupsi saya sudah haji 10 kali. Hajimu ditolak oleh Allah. Ustaz, dengan harta korupsi saya sudah menyumbang ribuan, ratusan ribu anak yatim. Sumbanganmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya sudah membangun banyak masjid yang megah di Indonesia dengan harta korupsi. Sumbanganmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah hanya menyukai yang baik-baik. Allah hanya menyukai yang bersih-bersih. Allah menyukai sumbangan yang bersih. Zakat yang bersih, sholat yang bersih, syahadat yang bersih, haji yang bersih. Dari harta-harta yang dicari dengan cara-cara yang bersih. Harta-harta yang dicari dengan cara-cara yang kotor, pasti Allah tolak, karena Allah tidak maha kotor, tetapi Allah adalah maha bersih, suka yang bersih-bersih. Mampus lu koruptor. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, Soeharto ini adalah salah satu orang Indonesia yang paling korup di seluruh dunia. Banyak berita yang beredar dulu waktu era Soeharto. Ada timeline Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia. 32 tahun masuk berkuasa. 32 tahun korupsi. Gak bisa dihitung korupsinya sebanyak apa. Bahkan Sri Mulyani mengatakan di era
era Soeharto ini tidak ada pendataan penulisan kekayaan negara. Negara tak ubahnya dikelola seperti warung. Gak ada pencatatan. Akhirnya barang masuk, barang keluar, uang masuk, uang keluar tidak bisa diidentifikasi. Korupsinya pun susah untuk dilacak. Karena tidak terdefinisi. Banyak sekali korupsinya ini. Makanya sekarang cuma yang nampak-nampak oleh Jokowi. Coba uang rakyat yang dirampok di zaman Orde Baru coba dikembalikan. Aset rakyat yang dikuasai oleh Orde Baru coba dikembalikan. Menjadi milik rakyat. Namun sayang Mas Bro, ketika Jokowi berupaya untuk mengembalikan aset-aset negara, untuk mengembalikan uang rakyat yang dikuasai oleh Orde Baru, malah Jokowi yang saat ini mau ditumbangkan. Orde Baru dengan hebatnya menggandeng Cikeas, menggandeng orang-orang khilafah, HTI, EPI, PKS, membayar para pelacur politik untuk membuat kekacauan di negara Indonesia. Jokowi diupayakan tumbang sebelum masa jabatannya tiba. Kini saatnya rakyat Indonesia harus cerdas. Saatnya rakyat Indonesia harus berani berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, melindungi orang-orang yang sudah berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan, melindungi Jokowi, mendukung Jokowi, membela Jokowi. Jika ada orang atau golongan atau kelompok yang mau menumbangkan Jokowi, mari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita tumbangkan mereka itu. Jika ada orang-orang yang mau memakzulkan Jokowi, mari bersama-sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita hancurkan mereka itu. Setuju Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, setuju? Ustaz, jangan bahas Soeharto aja dong. Jangan bahas korupsi Soeharto aja dong. Coba bahas masalah BLBI. Coba bahas masalah Jiwasraya. Coba bahas masalah Bank Senturi. Ustaz ini pengecut. Para kadrun bro, di komentar pengen gue bahas masalah korupsi, BLBI, Jiwasraya, terus Senturi, Asabri, terus juga pengen dibahas masalah siapa yang lari itu ya. Ibu bapak hadirin pemuda sebangsa setanah air, berbicara masalah BLBI, BLBI ini adalah sebuah program dari pemerintah. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Berapa ratus triliun ya? 360 triliun kurang lebih. Dana dikucurkan untuk mengatasi kredit macet. Ketika Megawati memimpin, terjadi kredit macet di banyak bank, Mas Bro. Banyak bank-bank swasta yang terkena kredit macet. Uang rakyat banyak digunakan untuk usaha-usaha, untuk membiayai perusahaan-usaha, tetapi ketika itu perusahaan pilot bangkrut, mengakibatkan tidak mampu membayar cicilan kepada bank. Akhirnya duit rakyat jadi korban di banyak bank. Rekening rakyat menjadi korban di banyak bank. Rakyat resah, rakyat gelisah, duitnya hilang, duitnya sirna. Maklum Mas Bro, ketika itu masih dalam situasi krisis moneter. Ekonomi Indonesia hancur lebur. Dolar pun sudah mencapai 16.000. Bahkan pernah mencapai 17.000. Bahkan lebih lagi. Ketika itu kondisi Indonesia carut marut. Setelah kejatuhan Soeharto, Megawati diupayakan untuk berani bertindak kesatria untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Banyaknya kredit macet di tiap bank, akhirnya timbul solusi melakukan sebuah program BLBI. Menjamin bahwa uang rakyat, uang nasabah bisa dikembalikan. Meskipun cuma kalau setengahnya atau 3/4-nya atau 1/4. Agar perekonomian itu tumbuh, agar para perusahaan bisa aktif kembali, agar ekonomi rakyat bisa tumbuh kembali, mau tidak mau. Daripada negara yang bangkrut, maka Megawati, pemerintahan Megawati mengucurkan 360 triliun untuk menanggulangi kredit macet. Ini program yang sangat baik dan sangat berani.
Bayangkan Mas Bro, dolar yang ketika itu tembus juga sampai 21.000. Dolar 21.000. Anda bisa bayangkan kekacauan perekonomi di era Megawati saat itu, yang merupakan warisan Orde Baru, membuat bank-bank semua kredit macet nggak bisa membayar hutang. Dolarnya terlalu tinggi. Maka BLBI ini tidak bisa disebut korupsi. Ketika sudah diberikan bantuan oleh pemerintah, lalu ekonomi kembali berjalan, ternyata duit BLBI tidak bisa kembali seperti yang diinginkan. Yang kembali cuma beberapa persen saja ke negara. Ya, inilah Indonesia, bro. Tidak punya konsistensitas, tidak punya kekonsistenan. Ketika diberikan pinjaman, malah dianggapnya bantuan. Kalau pinjaman, ya pinjaman. Kalau bantuan, ya bantuan. Tetapi di Indonesia, pinjaman dianggap sebagai bantuan. Artinya, ini berkesan Megawati, ini berkesan sistem, ini berkesan pemerintah Megawati. Tidak ada korupsi di sini, tidak ada niatan untuk memperkaya diri. Tapi ini kebejadan kerusakan akhlak dari para pelaku ekonomi di Indonesia, yang menganggap bahwa pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dianggap sebagai bantuan. Inilah kendala BLBI. Makanya sampai kapanpun BLBI ini tidak akan bisa dibongkar karena bukan korupsi. Ini kesalahan para pelaku ekonomi yang memang sudah bejat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Beberapa tahun kemudian SBY pun menjabat. Meskipun dengan menzolimi Megawati. Karena Megawati ini ketika itu sedang digempur dengan isu wanita ini tidak boleh menjadi pemimpin. Situasi kacau balau, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan yang dilakukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan untuk menjegal Megawati menjadi presiden. Maka oleh Megawati diambillah SBY menjadi Menko Polhukam untuk mengamankan situasi, menjaga stabilitas nasional agar pemilu bisa berjalan lancar. Namun sayang, SBY menikam Megawati dari belakang, malah SBY menjadi batu sandungan buat Megawati menjadi presiden kembali. Makanya Megawati marah sama SBY. Kalau bahasa kitanya itu tidak tahu terima kasih. Menikam dari belakang. Makanya ketika SBY menjabat, baru beberapa bulan muncullah tsunami di Aceh. Tidak lama lagi muncul tsunami di Nias. Tidak lama lagi muncul tsunami di Padang. Tidak lama lagi muncul tsunami di daerah Yogyakarta. Tidak lama lagi muncul tsunami di Pangandaran. Bencana terus-menerus datang. Tsunami terus-menerus datang. Semuanya itu terjadi di era SBY. Kepemimpinan SBY tidak berkah karena melakukan kejahatan, kezoliman kepada Megawati. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Di zaman SBY terjadi pula, Mas Bro, korupsi, mega korupsi yang bernama Senturi. Kalau di era Megawati ini jelas, masalahnya saat itu lagi krisis moneter. Terjadi krisis macet di banyak bank yang bisa membuat negara bangkrut. Melakukan BLBI adalah sesuatu yang wajar meskipun pada akhirnya uang negara tidak bisa kembali. Karena banyak orang yang bermain, yang begitu lihai, merampok duit negara. Di sistem keuangan kita itu banyak orang yang cerdas sekali, mencari celah untuk merampok duit negara. Dan ini pun terjadi di era SBY. Cuma di era SBY ini situasi sudah tenang, dolar sudah 8.900. Ini jasa Megawati. Yang asalnya dolar 21.000. Karena jasa Megawati menjual beberapa aset negara untuk memulihkan perekonomian sehingga dolar bisa tertekan menjadi 8.900. Di era SBY situasi sudah sangat normal. Tapi aneh, kenapa SBY melakukan pencairan? Pemerintahan SBY memberikan BLBI lah kepada Bank Senturi yang memang sudah bermasalah. 6,7 triliun dicairkan. Wallahu a'lam apakah dana tersebut dipakai untuk pemilu, wallahu a'lam, karena belum terbukti. Cuman ini jelas, perampok besar-besaran oleh pelaku ekonomi yang memang sudah berpengalaman di BLBI di era Megawati. Jadi bukan Megawati yang korupsi.
Bukan SBY yang korupsi, tetapi ada pelaku ekonomi yang memang sangat lihai dalam memanfaatkan kelemahan yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia, dalam sistem perbankan di Indonesia. Tidak lama kita pun kembali dikejutkan dengan korupsi Jiwasraya dan Asabri. 10 triliun. Kalau Jiwasraya itu mencapai 13 triliun. Beni Cokro, Mas Bro. Ketahuan daerah Jokowi. Kalau di era Megawati, para maling, para penguras duit rakyat, BLBI itu tidak bisa diketemukan. Di era SBY pun seperti itu tidak bisa diketemukan. Di era Jokowi hebatnya, para pelakornya diketemukan. Salah satunya Beni Cokro. Jaksa Agungnya hebat, Mas Bro. Semua para pelakornya ditangkap. Direktur banknya ditangkap. Gila, Bro. Duit rakyat dipakai judi. Setelah diselidik ternyata Bro. Setelah diselidik ternyata Jiwasraya ini memang keuangannya sudah bermasalah di era SBY. Cuman dimanipulasi. Akhirnya seolah-olah untung. Ketika terjadi pergantian pejabat baru, maka pejabat baru inilah yang ketibaan sial. Jiwasraya ini bukannya untung, malahan rugi. Akhirnya direktur-direktur ini kelimpungan. Harus mencari keuntungan untuk menutup triliunan rupiah kerugian yang ditimbulkan oleh pejabat sebelumnya. Muncullah si Beni Cokro memberikan solusi. Akhirnya dana nasabah pun dikeluarkan demi mendapatkan keuntungan oleh para direktur tersebut. Ternyata bukannya untung, Mas Bro, malah kerugian semakin membengkak. Hebatnya pemerintah Jokowi, bangsat-bangsat uang nasabah berhasil diketemukan. Maling-maling penguras duit rakyat berhasil dicuri. Semoga ke depannya Jokowi lebih berani membongkar para mafia perbankan yang ada di Indonesia. Dari level bawah hingga level atas. Karena sistem perbankan di Indonesia masih bersifat jahiliyah. Masih bersifat menjajah. Mudah-mudahan Jokowi bisa menjadikan OJK sebagai bukan pengawas, tetapi menjadi pengadilan kalau bisa. Karena banyak nasabah ini yang dirugikan dengan peraturan-peraturan OJK. OJK ini lebih berpihak kepada bank daripada kepada nasabah. Ibu, bapak, hadirin pemuda di sebangsa setanah air. Jadi masalah korupsi BLBI, Jiwasraya, Bank Senturi, itu bukan kesalahan pemerintah, tetapi ada orang-orang yang memang sudah tahu salah, cerdik, memanfaatkan kesempatan sehingga uang negara dibobol dengan mudah. Kalau perlu ke depan, Pak Jokowi segera membuat undang-undang, mengusulkan undang-undang hukuman mati bagi orang-orang seperti Beni Cokro. Hukuman mati bagi setiap koruptor yang menggasak, yang menguras duit rakyat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jangan aneh, Mas Bro, kalau Indonesia ini menjadi salah satu negara yang terkorup dengan sistem keuangan yang sangat buruk sehingga mudah dijebol oleh para maling-maling yang terkatak, yang terkitik, yang terketek, yang terkotok, yang terkutuk. Oleh para iblis-iblis penguras duit rakyat. Oleh para binatang-binatang penguras duit rakyat. Oleh para setan-setan penguras duit rakyat. Karena Indonesia ini negara yang masih muda, Mas Bro. Yang masih balita. Masih banyak yang harus dibenahi. Masih banyak yang harus ditata. Masih banyak yang harus dilindungi. Negara yang kaya, negara yang luas, beraneka ragam budaya, kita sudah lama 350 tahun, 3 abad setengah dibodohi oleh Belanda. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Indonesia merdeka itu baru 74 tahun. Benar apa betul, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Indonesia merdeka itu baru 74 tahun. Apakah ini berarti Indonesia ini sudah membangun 74 tahun? Belum, Mas Bro. Belum. Di zaman Soekarno, itu belum ada pembangunan. Karena Soekarno masih sibuk
mempertahankan negara ini dari agresi militer 1, agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda. Masih sibuk menangkal pemberontakan yang dilakukan oleh DITI, oleh PKI, dan juga oleh Soeharto. Soekarno tersebut masih sibuk mengamankan negara ini. Belum ada pembangunan. Masih sibuk mempromosikan Pancasila. Masih sibuk mempromosikan dasar negara. Memberikan kecerdasan, pemahaman kepada rakyat Indonesia. Bahwa negara ini negara besar. Kalau kita mampu mengelolanya, kalau kita mampu menguasainya. Di era Soeharto, Anda tahu sendiri. Soeharto ini bukan membangun. Malah menjual murah negara ini kepada negara lain. Sumber daya alam diberikan kepada negara lain. Rakyatnya dibodohi. Dia memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, memperkaya antek-antek. Di sini pembangunan pun sangat sedikit sekali. Makanya tidak pantas kalau Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan. Bapak pembangunan yang sesungguhnya itu ya Jokowi. Karena pembangunannya merata hampir di seluruh Indonesia. Indonesia baru terlihat membangun dirinya, yaitu di era Gus Dur dan Megawati. 5 tahun. Lalu, di era SBY pun tidak terlihat pembangunan yang terjadi. Jembatan Suramadu itu dibuat di era Megawati. Cuma diresmikan oleh SBY. Jadi bukan perbuatan SBY, itu perbuatan Megawati. SBY ini cuma Kelok 9 di Padang. Itu kerjaan SBY cuma 1 doang. 2 periode membangun cuma 1 doang. Ini kan sungguh ironi dan sangat menyedihkan. 32 proyek mangkrak. Di akhir jabatan SBY ini terkena kasus korupsi. Pada tangan kanan kanannya. Tangan kanan SBY banyak terkena kasus korupsi. Seperti Angelina Sona, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum. Itu tangan kanan SBY. Yang promosi anti korupsi, katakan tidak pada korupsi, tidak lama kemudian mereka yang menjadi artis, menjadi promotor, terkena kasus korupsi. Yang terlihat pembangunan ini di zaman Jokowi, baru 5 tahun sudah terlihat hebat-hebatan. Pembangunan besar-besaran, pembangunan gila-gilaan di semua bidang. Terlihat jelas di zaman Jokowi. Jadi pembangunan yang sangat jelas itu, yang nampak itu, ya di era Gus Dur, membangun otak, membangun kecintaan kepada Indonesia, mempromosikan kebinekaan supaya negara ini tidak terpecah belah. Itu yang Gus Dur bangun 2 tahun. Megawati menyelamatkan aset-aset negara, menyelamatkan ekonomi, memulihkan perekonomian. 3 tahun di era Megawati sukses. Dolarnya asalnya 21.000 menjadi 8.900. Bensinnya asalnya 15.000 menjadi 6.000 rupiah. Dan di era Jokowi, jadi Indonesia ini baru membangun baru 10 tahun, Mas. Yang saya lihat, yang saya teliti, Indonesia ini baru benar-benar membangun baru 10 tahun. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Jadi Indonesia ini belum Indonesia banget. Indonesia ini masih Belanda banget. Penjajah banget. Makanya jangan aneh. Warisan-warisan Belanda seperti korupsi, suap menyuap, para pelacur politik, menjahati rakyatnya, menguras duit rakyat, membodohi rakyat, masih membekas di orang-orang Indonesia. Masih membekas dalam semua aspek yang ada di Indonesia. Hukum kita masih bersifat penjajah. Perbankan kita masih seperti penjajah. Pemerintahan kita masih seperti penjajah. Pemimpin dipilih oleh rakyat. Setelah dipilih oleh rakyat, bukannya pro rakyat, malah merampok duit rakyat, malah menguasai semua aset-aset rakyat. Pengadilan di Indonesia bukannya menegakkan keadilan, tetapi malah mendukung memenangkan orang-orang yang berduit. Perbankan Indonesia bukannya membantu usaha rakyat, malah membantu para maling-maling bekerja sama untuk merampok duit rakyat. Semuanya masih bersifat penjajah. Makanya saya itu dengan beberapa tahun yang lalu dengan Detik Opsalian ini berupaya mempromosikan, mengirim kepada lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, bahwa pentingnya melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak untuk menyelamatkan negara ini dari era penjajahan yang masih membekas sifat-sifatnya, karakter-karakternya, sistem-sistemnya di Indonesia ini. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air.
Ayo kita gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Negara yang hebat, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Negara yang hebat adalah negara yang memiliki sistem pendidikan yang hebat. Sistem pendidikan yang hebat memiliki guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat inilah yang akan bisa melahirkan manusia-manusia yang hebat, lulusan-lulusan yang hebat, murid-murid yang hebat, mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Negara yang maju adalah negara yang memiliki sistem pendidikan nasional yang maju. Sistem pendidikan nasional yang maju diisi oleh guru-guru yang berpikiran maju. Guru-guru yang berpikiran maju akan melahirkan manusia-manusia yang berpikiran maju. Cerdas otaknya, cerdas akhlak. Mulailah dari pendidikan kita melakukan revolusi otak dan revolusi akhlak. Pendidikan agama, pendidikan umum harus bersama-sama dibentuk dan diajarkan sehingga tidak timpang sebelah, tidak pincang sebelah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ke depan, Jokowi harus memperbaiki kelemahan orang-orang Indonesia. Sistem penjajahan yang saat ini berlaku di Indonesia harus dirubah menjadi sistem yang Pancasila, yang pro rakyat. Di semua bidang harus dirubah. Hukum pun harus dirubah. Harus yang berpihak kepada rakyat. Bukan berpihak kepada penguasa, bukan berpihak kepada mafia, bukan berpihak kepada asing, tapi berpihak kepada rakyat. Karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Dan sudah seyogianya mensejahterakan rakyatnya. Terutama sistem perbankan. Yang hampir tiap periode, yang hampir tiap ganti presiden, selalu saja duit rakyat dibobol maling. Ini berarti sistem ekonomi, sistem perbankan Indonesia masih rapuh. Dan ini PR besar bagi Jokowi. Saya setuju kalau Jokowi ini dipilih lagi untuk 3 periode. Karena baru 1 periode saja Jokowi sudah sangat sukses mengalahkan presiden-presiden terdahulunya. Percepatan ekonomi, percepatan perkembangan Indonesia sangat dikagumi oleh dunia. Bahkan sekarang dolar Indonesia mencapai angka 13.800, super perkasa di Asia. Dalam kondisi virus corona, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil menjadi macan di Asia. Rupiah perkasa. Setuju saya Jokowi 3 periode. Kalau Jokowi bisa 3 periode, saya harap semua keamburadulan negara ini di berbagai pihak bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Kita punya Sri Mulyani, bro. Ini manusia yang cerdas, wanita yang hebat, wanita yang jenius. Dan punya visi-visi yang jelas. Oleh karena itu, wahai rakyat Indonesia, jangan sekali-kali pilih penguasa. Pilihlah pemimpin itu yang bisa mengatur. Lihat rekan jejaknya, kalau mau jadi presiden, pilih yang pernah jadi wali kota, bupati, yang pernah jadi gubernur. Karena dengan begitu dia sudah sanggup mengelola pemerintahannya. Tetapi kalau memilih presiden dari pengusaha, dari TNI, nggak bisa, Mas. Beda. Mengelola negara tidak seperti mengelola tentara. Mengelola negara tidak seperti mengelola perusahaan. Mengelola negara adalah mengelola perut rakyat. Jadi beda. Cari orang-orang yang pernah menjabat jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur untuk jadi presiden. Jangan ngasih jabatan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Karena kehancuran Indonesia yang akan kita dapatkan. Cukup Soeharto, cukup di tangan Soeharto Indonesia menjadi hancur. Cukup di tangan SBY Indonesia jadi berantakan. Jadikan pelajaran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lihat rekam jejak untuk memilih presiden kalian. Lihat rekam jejak untuk memilih pemimpin kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.